Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Kata Ramayudu. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Kishore Kumar Pardasani dan dibintangi oleh pawan kalian. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang mafia kota yang bernama Radia. Saat itu ia dan anak buahnya mendatangi kediaman seorang pria yang bernama Katama. Tak lama Katama pun keluar untuk menemui Radia. Saat itu terlihat dari raut wajah Katama tidak senang dengan kedatangan mereka. Di sana Radia memberitahukan maksud kedatangannya. Ia ingin mengajak Katama untuk bekerja sama dalam penyeludupan kayu cendana merah yang terdapat banyak di hutan desa Katama. Namun dengan cepat Katama menolaknya. Ia berkata jika itu akan merugikan petani dan membuat ketidakadilan kepada para petani. Namun Radia tidak senang dengan penolakan Katama. Radia dan anak buahnya mengancam bahwa mereka akan menghancurkan desa Katama. Mendengar hal tersebut, Katama langsung menendang anak buah Radia. Kemudian pertarungan antara pihak Katama dan Radia pun terjadi. Pihak Radia pun kalah. Kemudian ia pergi dengan tangan kosong. Katama tinggal bersama kelima saudaranya dan ia merupakan kakak tertua. Adik-adik Katama telah memiliki masing-masing kekasih dan mereka ingin menikahi kekasih mereka. Namun mereka memikirkan perasaan kakak tertua mereka Katama karena sampai saat ini mereka belum pernah melihat Katama dekat dengan wanita manapun. Di sisi lain, Radia masih penasaran dengan kayu cendana merah itu. Lalu ia menemui seorang pria yang tinggal menyendiri di desa tersebut. Pria itu bernama Narsapa. Lalu Narsapa menceritakan asal-usul tentang dirinya. Dulu Narsapa adalah seorang lintah darat yang kejam dan sangat ditakuti oleh penduduk desa. Namun Katama yang mendengar kekejaman Narsapa, ia pun mendatanginya. Saat itu Katama menghajar dan mempermalukan Narsapa di hadapan warga desa. Dan karena hal tersebut Narsapa sangat membenci Katama dan ia ingin membalaskan dendamnya. Mendengar hal tersebut Radia mengajak Narsapa bekerja sama untuk menghancurkan Katama. Dan dengan senang hati Narsapa menerima ajakan Radia. Di sisi lain, adik-adik Katama berniat akan mencarikan wanita untuk Katama. Saat itu mereka melihat Katama mendatangi kuil. Di sana Katama memperhatikan wanita yang sedang menyanyi di kuil tersebut. Dan wanita itu bernama Avantika. Dan ternyata Avantika adalah tetangga baru mereka yang tinggal bersebelahan dengan rumah mereka. Setelah itu saudara-saudara Katama berniat akan menjodohkan Katama dengan Avantika. Dan mereka selalu membicarakan hal-hal baik tentang Katama kepada Avantika tanpa sepengetahuan Katama. Dan hal tersebut membuat Avantika penasaran kepada Katama. Lalu Avantika mencoba mendekati Katama. Namun Katama selalu bersikap cuek kepada Avantika. Setelah itu adik-adik Katama mempertemukan Katama dengan Avantika. Di pertemuan itu Katama mengatakan bahwa ia tidak menyukai Avantika dan tidak akan menikahinya. Mendengar hal tersebut Avantika semakin penasaran untuk menaklukkan hati Katama. Karena sebenarnya Avantika telah menyukai Katama. Begitu juga Katama, ia telah menyukai Avantika. Namun Katama malu untuk memberitahukan hal tersebut kepada adik-adiknya. Suatu hari Radia mengirim anak buahnya untuk menghabisi Katama. Namun dengan mudah Katama dapat mengalahkan mereka semua.
Saat itu Katama teringat kepada Apantika, sehingga ia pun terkena serangan musuh dan terluka. Setelah itu Katama yang melihat lukanya, ia pun sangat marah. Katama berpikir gara-gara ia mengingat Apantika ia bisa terluka. Lalu ia menyuruh adik-adiknya untuk mengusir Apantika. Ternyata saat itu Apantika mendengar hal tersebut dan ia merasa sangat kecewa. Kemudian Apantika memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Akan tetapi ternyata Katama menelpon supir bis. Ia menyuruhnya untuk putar balik dan mengantarkan Apantika kepadanya. Saat itu Katama terlihat grogi untuk bicara dengan Apantika. Namun Katama memberanikan diri untuk bicara kepadanya. Katama berkata jika ia sangat mencintai Apantika. Mendengar hal tersebut, Apantika pun merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan adik-adik Katama. Keesokan harinya Katama memutuskan akan menemui keluarga Apantika. Mereka pun menaiki sebuah kereta. Saat itu adik-adik Katama mengantarkan keberangkatan mereka. Namun saat di dalam kereta, Katama melihat beberapa orang membawa senjata tajam dan bersiap akan menyerangnya. Kemudian dengan cepat Katama menarik Apantika dan menyerang orang-orang itu. Lalu Katama mengunci Apantika di sebuah ruangan. Saat itu Apantika sangat ketakutan mendengar perkelahian Katama. Kemudian Katama menghajar kembali orang-orang tersebut. Mengetahui Katama dalam bahaya, kelima adiknya pun datang untuk membantunya. Saat itu Apantika merasa kecewa melihat Katama terlibat dalam perkelahian karena Apantika tidak menyukai kekerasan. Saat itu Katama berkata jika ia hanya membela dirinya dan melindungi Apantika. Akan tetapi Apantika tak mau mendengarkan penjelasan Katama. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke desanya tanpa Katama. Setelah itu Katama dan kelima saudaranya menangkap Narsapa. Mereka mengira jika Narsapalah yang menyuruh orang-orang tadi untuk menyerang Katama. Namun Narsapa terus membela dirinya. Lalu Katama pun melepaskannya. Saat itu saudara-saudara Katama sangat sedih melihat kesedihan di raut wajah kakak mereka. Lalu mereka meminta agar Katama menemui Apantika kembali. Kemudian tanpa sepengetahuan adik-adiknya Katama datang ke desa Apantika untuk menemuinya. Akan tetapi Apantika mengacuhkannya. Lalu Katama pun mengejar Apantika. Saat itu Apantika berkata bahwa ia akan pergi ke kuil. 5 মিনিট হয়ে গেছে। Singkat cerita, Katama pun menunggu Apantika di kuil. Namun Apantika tak kunjung datang. Saat itu ada seorang pengemis menghampiri Katama. Lalu Katama memberikan sejumlah uang kepadanya. Melihat hal tersebut, ayah Apantika pun kagum kepada kebaikan Katama. Kemudian ayah Apantika menghampiri Katama. Ayah Apantika memberitahukan jika pengemis tadi telah menipunya. Namun Katama tidak peduli dengan hal tersebut. Lalu ayah Apantika mengajak Katama untuk mampir ke rumahnya. Dan setelah mengetahui jika itu adalah rumah Apantika, Katama pun langsung mengiyakan ajakan ayah Apantika untuk mampir ke rumahnya. Apantika pun terkejut melihat ayahnya mengajak Katama ke rumahnya. Saat itu ibu Apantika bertanya siapa Katama. Lalu ayah Apantika menjawab bahwa Katama adalah calon suami Apantika. Karena ayah Apantika mengetahui jika Katamalah pria yang dicintai Apantika selama ini. Singkat cerita, kelima adik Katama pun menyusul Katama ke rumah Apantika. Di sana mereka diterima baik oleh keluarga Apantika. Suatu hari beberapa mobil mendatangi rumah Apantika.
dan mereka adalah musuh lama ayah Apantika yang ingin membalaskan dendamnya. Saat itu mereka mengancam akan menghancurkan desa jika ayah Apantika tidak mengikuti keinginan bos mereka. Saat itu ibu Apantika memberitahukan kepada Katama bahwa mereka adalah orang-orang yang menginginkan bangunan dan tanah sekolah milik ayah Apantika untuk dijadikan pabrik. Sedangkan tanah dan sekolah itu adalah hasil kerja keras ayah Apantika selama ini. Setelah mendengar hal tersebut, Katama pun menghampiri mereka. Ia meminta kepada mereka agar mengantarkan Katama ke tempat bos mereka. Singkat cerita, Katama pun menemui bos mereka yang bernama Wahidin. Saat itu Katama meminta agar Wahidin mengembalikan dokumen asli milik ayah Apantika. Akan tetapi Wahidin tidak menuruti perkataan Katama. Ia malah meminta bantuan ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun saat ayah Wahidin mendengar nama Katama, ia pun terkejut. Lalu ia menyuruh Wahidin untuk meminta maaf kepada Katama. Tak lama ayah Wahidin pun datang. Saat itu ia mengembalikan semua dokumen milik ayah Apantika. Setelah itu Katama memberikan dokumen tersebut kepada ayah Apantika. Saat itu ayah Apantika pun sangat bahagia. Lalu ayah Apantika menceritakan semua itu kepada Apantika. Dan hal tersebut membuat Apantika merasa terkejut dan kagum kepada Katama. Dan saat Katama datang, Apantika pun langsung memeluknya. Setelah itu Apantika dan keluarganya akan pergi ke kuil. Mereka juga mengajak Katama dan adik-adiknya. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah diikuti oleh penjahat lain yang mengincar kematian keluarga Apantika. Mengetahui hal tersebut, Katama pun turun dari mobil dan langsung menghajar mereka semua. Setelah itu Katama menangkap salah satu dari mereka. Katama ingin tahu siapa orang yang telah memerintahkan para penjahat itu untuk menyerang keluarga Apantika. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Asod Banu yang merupakan pengusaha ilegal dan terlibat dalam pencucian uang. Asod sangat kejam sama seperti ayahnya Kohar yang tak segan-segan menghabisi siapapun. Mereka selalu mengancam orang-orang agar tutup mulut dengan semua kejahatan yang mereka lakukan. Namun meski begitu, ayah Apantika tidak takut dengan mereka. Ayah Apantika tetap meneruskan kasus Kohar ke pengadilan. Karena ayah Apantika ini merupakan seorang hakim. Dan saat di pengadilan, ayah Apantika menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Kohar. Saat itu Kohar pun merasa terhina karena mendapatkan hukuman tersebut. Lalu ia mengambil senjata salah satu polisi di sana dan membunuh dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, Asod pun tidak terima. Lalu ia menembak ayah Apantika dan semua penjaga di sana. Beruntungnya ayah Apantika selamat. Dan karena kejadian itu, Asod dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan. Setelah mendengar cerita tersebut, Katama pun menemui Asod. Katama mengancam agar Asod tidak lagi mengganggu keluarga Apantika. Namun Asod tidak mengiyakan perintah Katama. Keesokan harinya, keluarga Apantika kembali pergi ke kuil untuk berdoa. Namun saat itu Alia, keponakan Apantika, menghilang. Lalu keluarga Apantika pun mencarinya termasuk Katama. Saat itu Katama menemukan Alia yang tengah bermain dengan kupu-kupu. Di sana Katama melihat orang-orang suruhan Asod akan mendekati Alia. Lalu Katama meminta Alia untuk berlari ke arahnya. Setelah mengalihkan perhatian Alia, Katama pun menghajar para penjahat tersebut dan ia membuang mereka ke semak-semak agar saat ayah Apantika datang mereka tidak melihat jejak kekerasan di tempat tersebut. Setelah Katama menghajar para penjahat itu, ayah Apantika pun datang. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Asod yang tak berhasil menghabisi keluarga Apantika, ia mengajak Narsapa bekerja sama untuk menghancurkan Katama. Saat itu Narsapa memberitahukan jika kelemahan Katama adalah keluarganya. Lalu Asod menyuruh salah satu anak buahnya untuk menjebak Katama.
Anak buah Asod memancing Katama agar menghajarnya. Setelah itu, anak buah Asod berlari menghampiri keluarga Apantika. Sebelum tewas, anak buah Asod memberitahukan jika Katama yang telah melukainya. Saat itu Katama hanya terdiam dan ia masih memegang kapak yang ia gunakan untuk menghabisi anak buah Asod. Melihat hal tersebut, ayah Apantika pun sangat marah. Ia baru mengetahui jika selama ini Katama lah yang telah melindungi ia dan keluarganya dari orang-orang jahat. Ayah Katama yang tidak suka kekerasan, ia langsung mengusir Katama dan adik-adiknya. Dan tanpa banyak bicara, Katama dan adik-adiknya pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Asod mendapatkan laporan jika Katama telah meninggalkan keluarga Apantika. Kemudian Asod mengelabui polisi dan menyuruh anak buahnya untuk menculik keluarga Apantika. Setelah itu, anak buah Asod membawa keluarga Apantika ke tempat di mana Asod telah menunggu. Dan ternyata Katama dan adik-adiknya datang ke tempat tersebut. Saat itu Katama dan adik-adiknya tak melawan Asod. Namun saat salah satu anak buah Asod akan melukai ayah Apantika, Katama pun langsung melemparkan trisula ke arah anak buah Asod. Setelah itu Katama pun menghajar mereka semua. Kemudian Katama melempar Asod ke trisula yang terpasang di depan kuil hingga Asod pun koit. Di akhir film, ayah Apantika sangat berterima kasih kepada Katama dan ia sangat menyesal karena telah mengusir Katama dan adik-adiknya. Maka dari itu ia meminta Katama dan adik-adiknya untuk kembali tinggal bersama mereka. Dan ia meminta kepada Katama agar melanjutkan rencana pernikahannya dengan Apantika. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.